Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai belajar bersama-sama Iqra' bil Qalam, metode follow the line. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama mengenai beberapa hikmah, mengenai beberapa keutamaan dalam membaca, menyentuh, mengajarkan Al-Quran. Kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu tidak diperbolehkannya menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi bersuci. Membaca dan menyentuh Al-Quran harus dalam yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Sebagai dasar daripada itu, yaitu hadis Rasulullah SAW, "Allah yamassal Quran illa tahir." Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran. Allah yamassal Quran illa tahir, kecuali dalam kondisi suci. Di sini ada penekanan di dalam hadis ini, yaitu menggunakan kalimat anla. An itu penekanan di mana ditekankan betul-betul. Betul-betul la yamassal Quran, tidak menyentuh Al-Quran illa tahir, kecuali orang yang dalam kondisi suci. Ini dasar yang menjadi dasar daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian dasar yang kedua adalah dasar yang dari Al-Quran. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperbolehkan menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci, orang-orang yang dalam kondisi suci, atau kecuali dalam kondisi suci. Di sini ada dua tafsir. Yang pertama, tafsir bahwa disebut mutahharun ini di Lauhil Mahfuz, yaitu para malaikat. Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran pada saat di Lauhil Mahfuz kecuali para malaikat. Maka disebutnya la yamassuhu illal mutahharun, yaitu para malaikat. Dua tafsir yang kedua mengatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun, yaitu kepada seluruh manusia. Manusia, tidak selain daripada manusia. Yaitu mutahharun di sini artinya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi untuk menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi berwudu. Demikian ini merupakan salah satu syarat sahnya atau kewajibannya sebelum menyentuh Al-Quran. Mari kita lanjutkan yang selanjutnya. Tahapan dalam modul ajar metode Iqra' bil Qalam, metode follow the line. Yang pertama, kita akan menyampaikan adab dan tata keramanya dengan Al-Quran. Yang kedua, penulisannya Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran.
Yang keempat, mengkaji Al-Quran. Mari kita buka dulu. Yang pertama, adab sebelum menulis dan membaca Al-Quran. Yang pertama, hormat dan taat kepada guru. Itu sudah hal yang mutlak. Karena pada saat kita berbicara ngaji atau mengkaji Al-Quran, yang wajib dan utama adalah hormat dan taat kepada guru, yaitu adalah adab yang mutlak. Meluruskan niat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah, fa hijratuhu ila Allah, hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkiha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Meluruskan niat itu merupakan keniscayaan atau adab sebelum kita menulis Al-Quran, atau adab sebelum kita melakukan segala sesuatu yang berbentuk ibadah. Maka luruskan niat kita. Sebagaimana hadis Rasulullah tersebut, sesungguhnya segala sesuatunya tergantung niatnya. Yang ketiga, adab sebelum menulis Al-Quran, yaitu menutup aurat. Jangan kita menulis ataupun membaca Al-Quran dalam kondisi, mohon maaf, yang bapak-bapaknya memakai celana pendek, atau yang ibu-ibunya tanpa berhijab atau memakai kaos lengan pendek begitu saja. Menutup aurat. Auratnya bapak-bapak adalah dari mulai pusar sampai ke lutut. Jadi usahakan pada saat menulis Al-Quran atau membaca Al-Quran, menutup aurat dari mulai pusar sampai ke lutut. Yang kedua, auratnya perempuan, ibu-ibu, adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka pada saat menulis Al-Quran, usahakan menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Diperbolehkan atau merupakan sebuah adab kita saat menulis atau membaca Al-Quran. Saat kita melakukan hal-hal baik, lakukanlah pada saat itu menghadap kiblat. Yang kelima, dalam keadaan tadi di atas, karena itu merupakan syarat sahnya. Tapi di sini ditekankan dalam keadaan suci dari najis, baik itu di badannya, bukan suci hadas ya. Kalau tadi suci hadas, kalau sekarang suci najis, yaitu najis yang ada di badannya, di pakaiannya, maupun di tempatnya. Ya, suci di badannya, di pakaiannya, maupun di tempatnya. Bagaimana kita tahu suci di badannya, pakaiannya maupun tempatnya? Ada tiga ciri-cirinya, yaitu dari rasanya, dari baunya, dari warna. Kalau terlihat ada warnanya, maka itu terlihat. Kalau itu dari rasanya, maka akan terlihat juga. Dan baunya pun pasti tercium, karena najis itu memiliki bau. Yang keenam, peganglah mushaf dengan tangan kanan. Saya contohkan, peganglah mushaf menggunakan tangan kanan. Diangkat di atas pusar. Di atas pusar, ya, di atas pusar, kira-kira di bawah antara pusar dan dada. Jadi jangan diletakkan di bawah pusar. Kemudian meletakkan Al-Quran lebih tinggi dari perut kita. Sudah itunya pusar. Yang ketujuh,
disunnahkan merupakan sebuah adab, yaitu membersihkan mulut, yaitu bersiwak. Yang kedelapan, tenang, tumakninah, fokus, dan khusyuk. Usahakan pada saat menulis, kita dalam kondisi tenang, kita kondisi tumakninah, kita kondisi fokus. Karena pada saat menulis, betul-betul kita akan fokus. Pada saat kondisi menulis, Bapak Ibu sebaiknya duduknya tegak lurus, pandangan lurus terhadap apa yang ditulis. Karena jika Bapak Ibu duduknya tidak tegak lurus, maka akan mudah capek, akan gampang lelah punggungnya, terutama yang usia sudah di atas 35 atau 40 ke atas, pasti punggungnya gampang lelah. Maka dari itu, duduk tegak, pandangan lurus kepada Al-Quran, dan fokus. Nah, ini merupakan adab sebelum menulis dan membaca Al-Quran. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kiranya ini yang saya dapat sampaikan untuk hari ini, karena kita punya waktu untuk menulis bersama-sama. Nanti setelah menulis 5 halaman bersama-sama, maka kita lanjutkan mengkaji apa yang telah kita tulis. Karena ini pembahasan penulisan pertama, maka kita menulis pertama ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah ada yang menulis, yang sudah terlanjur, yang sudah banyak jauh menulis, maupun yang belum jauh menulis, maka kita bersama-sama hari ini menulis Al-Fatihah bersama-sama. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Mohon jika berkenan pada saat penulisan Al-Quran, kamera dibuka ya, supaya kita bisa melihat penulisannya ya. Mohon untuk kameranya dibuka. Terima kasih. Cek.
Thank